Kemajuan abad 21 dihadapkan oleh berbagai tantangan luar biasa di semua bidang, tak terkecuali pendidikan. Bidang pendidikan membutuhkan guru-guru terbaik yang mampu memahami dinamika kelas melalui keterampilan dasar mengajar dan variasi pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, dapat mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan global. Di sisi lain, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan sekolah belajar dari rumah, memunculkan problematika baru yaitu adanya lost learning. Mendikbud menindaklanjuti dengan mengeluarkan SE nomor 4 tahun 2020 terkait arahan BDR, di mana fokus ketercapaian belajar adalah mengutamakan pengalaman belajar guna membentuk pembelajaran yang bermakna. Pelaksanaan belajar dari rumah ini diimbangi dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar menuntut kemandirian dan kemerdekaan lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Namun, hal ini justru menimbulkan tantangan baru, di mana tak sedikit guru yang merasa kesulitan dalam pemanfaatan teknologi dan adaptasi implementasi keterampilan dasar mengajar. Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, mendorong tim Gelati menyusun kegiatan pembelajaran yang inovatif dan solutif dengan judul Belajar Asyik Mahir Teknologi. Materi yang dipilih yaitu kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara organ pernapasan manusia. Materi ini dipilih karena relevan dan urgensi dengan kondisi saat ini, sesuai dengan standar kompetensi, mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Dalam rangkaian pembelajaran, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai. Kedua tujuan utama tersebut terdapat tiga aspek. Yang pertama yaitu kognitif, di mana siswa dapat mengidentifikasi organ pernafasan manusia. Yang kedua yaitu psikomotorik, di mana siswa dapat mempraktikkan cara kerja organ pernafasan menggunakan alat peraga sederhana. Dan yang ketiga yaitu afektif, di mana siswa mengamalkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran yang berlangsung. Proses perencanaan pembelajaran terdiri dari 3 tahap. RPP yang dibuat terdiri dari 3 bagian utama yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Kegiatan pembelajaran yang disusun mengacu pada model pembelajaran problem-based learning yang terdiri dari 5 sintaks yang diintegrasikan dalam PPK dan saintifik. Evaluasi pembelajaran mencakup 3 aspek. Yang pertama, afektif melalui observasi, kognitif melalui pengerjaan soal kuisis, dan psikomotorik melalui diskusi, presentasi, hingga praktikum sederhana. Keunikan terlihat ketika guru menarik perhatian siswa dengan memberikan salam sambil bernyanyi, kemudian dilanjutkan dengan memimpin doa, mempresesi kehadiran siswa, memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan terkait pembelajaran, dan memberikan motivasi. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Guru menjelaskan sebuah materi dengan menggunakan animasi pendukung supaya pesan yang disampaikan dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, keterampilan ini dapat terlihat ketika guru memberikan penguatan terkait praktikum sederhana yang tidak terdapat di dalam sumber belajar. Bernapas adalah menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dan uap air. Kemudian, apa aja sih organ-organ pernapasan manusia? Bagian yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat keluar masuknya udara yang disaring oleh bulu hidung dan lendir. Ketika diafragmanya berkontraksi, maka udara itu akan masuk karena di sini tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara yang di luar. Guru mengajukan pertanyaan untuk membangkitkan rasa keingin-tahuan siswa. Selain itu, melalui pertanyaan yang diajukan dapat mendorong siswa dalam berpikir kritis.
Ada yang tahu nggak sih kenapa ya tadi Didi setelah menghirup asap tiba-tiba dia terbatuk? Fenomena ini berhubungan dengan organ apa sih? Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu bernapas? Tadi itu menceritakan tentang apa ya? Pernapasan, Bu. Untuk mengajar kelompok kecil atau perorangan, guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Selain itu, keterampilan dalam membimbing diskusi terlihat ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktikum sederhana dan menjawab pertanyaan bersama kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara kerja dari sistem pernapasan? Jadi kita akan mempraktikkan menggunakan alat peraga sederhana ya. Nah, kemarin kan Ibu sudah membentuk kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 anak. Silahkan setiap kelompok mempersiapkan alat peraganya ya. Baik, silahkan anak-anak mempraktikkan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ada yang ingin memberikan atau menyampaikan jawabannya? Balon akan mengembang jika ditarik. Balon akan mengepi jika dilepaskan. Kesimpulannya, Guru menutup pembelajaran dengan bantuan media poster untuk menyimpulkan materi. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman dari siswa, serta kesempatan untuk merefleksi dengan menggunakan Mentimeter. Guru juga menutup pembelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. Ingin memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Di hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Dari poster ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus selalu menjaga dari organ-organ pernapasan supaya kita terhindar dari gangguan pernapasan. Diminta untuk mengerjakan kuisis ya. Untuk pengerjaannya Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Anak-anak diminta untuk memberikan satu kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini menggunakan Mentimeter. Alhamdulillahirabbil alamin. Media pembelajaran yang digunakan terdapat 4 jenis, di mana 3 diantaranya dibuat dengan menggunakan teknologi digital dan 1 media konvensional. Media tersebut diantaranya yang pertama yaitu bahan ajar yang berupa e-modul flipping book yang disusun sendiri oleh tim dilatih dengan menggunakan beberapa sumber pustaka. Yang kedua yaitu video animasi yang dimanfaatkan guru untuk menjelaskan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu media poster yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyimpulan materi. Dan yang terakhir yaitu alat peraga paru-paru yang dibuat sendiri oleh peserta didik. Keempat, media pembelajaran tersebut dibuat beraneka ragam agar dapat memfasilitasi 3 gaya belajar peserta didik, diantaranya visual, auditori, maupun kinestetik. Teknologi yang digunakan memanfaatkan aplikasi edukasi seperti yang pertama ada WhatsApp Group sebagai media koordinasi pembelajaran, kedua ada media telekonferensi Zoom sebagai wadah siswa dan guru berinteraksi secara virtual. Selanjutnya yang ketiga ada assessment tools berupa kuisis yang digunakan siswa sebagai media evaluasi. Yang keempat Mentimeter yang digunakan siswa sebagai media refleksi. Dan yang kelima ada flipping book yang digunakan sebagai bahan ajar berupa e-modul. Berdasarkan hasil Mentimeter menunjukkan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang dirasa menyenangkan, bermanfaat, dan seru. Hasil evaluasi kuisis juga menunjukkan siswa dapat memahami materi yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan memenuhi Merdeka Belajar, di mana peserta didik tetap dapat aktif belajar meskipun di rumah. Kelatih, Mahir teknologi, Ciptakan enjoy learning. wujudkan generasi berprestasi. Salam pendidikan.